Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat ASN, selamat datang di podcast ASN Muda Inspiratif episode 2. Perkenalkan, nama saya Aif Ramadini dari BKSDA Jambi. Kali ini kita akan ngobrol santai tapi bermakna tentang tema yang dekat dengan dunia kerja kita di lingkungan BKSDA, yaitu Good Practice versus Bad Practice dalam mewujudkan Smart Government di lingkungan BKSDA. Sebelumnya, sudah hadir bersama kita 4 rekan ASN Muda Inspiratif lainnya. Boleh dong teman-teman perkenalkannya masing-masing diri dulu. Halo, aku Adelina Eva Absari dari BKSDA Jawa Tengah. Halo, salam kenal. Perkenalkan, saya Anjatri Bangga Purba dari BKSDA Kalimantan Barat. Hai, perkenalkan saya Berni dari BKSDA Sumatera Barat. Hai, perkenalkan nama saya Hairunisa Fitriani dari BKSDA Jawa Tengah. Halo teman-teman semua. Halo. Kita mulai topik podcast hari ini. Kita semua tahu ya, tantangan ASN itu sekarang bukan hanya menyelesaikan pekerjaan, tapi juga bagaimana bekerja secara cerdas, efisien, dan transparan. Nah, menurut Mbak Eva, kenapa sih Smart Government ini penting banget diterapkan di lingkungan kita? Kalau kita bicara tentang Smart Governance nih, kita bicara tentang bagaimana ASN itu bisa bekerja dengan cara transparan, efisien, cepat, dan tetap berintegritas. Di lingkungan BKSDA, ini bukan cuma soal teknologi loh, tapi juga soal budaya kerja. Bagaimana setiap individu itu mau beradaptasi dan berkolaborasi. Masalahnya, di lapangan, kita masih melihat perbedaan antara good practice dan bad practice. Ada pegawai yang sudah menerapkan sistem kerja modern dan terbuka, tapi masih ada juga yang bertahan dengan cara lama, menunda pekerjaan, atau kurang tertib administrasi. Nah, itu yang jadi tantangan kita bersama. Nah menarik banget. Nah Bang Berni kan sering terjun langsung ke lapangan. Bisa kasih kita contoh nggak ya, good practice yang sudah diterapkan itu seperti apa? Nah, tentu saja Mbak Afrika. Salah satu contoh nyatanya adalah penggunaan aplikasi pelaporan digital dan GPS tracking untuk patroli kawasan. Dulu, laporan dikumpulkan manual, sering terlambat, dan datanya tidak selalu akurat. Sekarang, petugas bisa langsung kirim data dari lapangan, lengkap dengan foto dan koordinatnya. Hasilnya, laporan jadi lebih cepat, transparan, dan bisa langsung dipantau oleh pimpinan. Nah, kalau menurutku dari sisi pelayanan publik, kita lihat dari penerapan sistem pelayanan online untuk izin pengangkutan satwa dilindungi maupun tidak dilindungi. Sebelumnya, masyarakat harus pergi ke kantor, isi formulir, tanda tangan sana-sini. Namun, sekarang nih, cukup dengan sistem online yang prosesnya lebih cepat dan bisa dipantau secara transparan. Itu merupakan salah satu penerapan Smart Governance yang benar-benar membantu masyarakat. Wah keren ya, berarti bukan cuma memudahkan ASN dalam bekerja, tapi juga udah meningkatkan kualitas layanan untuk publik. Tentu aja tapi masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki ya. Nah, kalau menurut Mbak Eva, tadi kan Mbak Eva sempat bilang kalau masih banyak tantangan. Bisa kasih contoh nggak ya Mbak, kayak bad practice yang pernah terjadi, yang pernah Mbak jumpai langsung? Boleh, Fah. Contoh bad practice yang sering terjadi yaitu tentang disiplin dan dalam pelaporan dan dokumentasi. Sudah ada aplikasi yang mempermudah pekerjaan kita nih, tapi masih ada yang unggah data itu di menit-menit terakhir. Bahkan kadang malah lupa nggak unggah datanya. Dampaknya bukan cuma administrasi berantakan, tapi juga menyulitkan pengambilan keputusan. Nah, saya juga pernah lihat tuh contoh bad practice di lapangan. Ada 2 tim yang turun ke lokasi tanpa koordinasi, padahal mereka punya tujuan serupa. Akibatnya, waktu dan biaya terpakai ganda. Kurangnya komunikasi antar seksi-seksi ini sepele tapi efeknya besar. Betul banget Bang Berni. Dari sisi pelayanan, bad practice muncul karena pola pikir yang belum berubah. Contohnya nih, ada sistem baru tapi masih ada yang bilang lebih enakan cara yang lama ya. Padahal zaman sudah berubah dan ASN harus adaptif. Kalau mentalnya masih begitu, Smart Governance hanya menjadi slogan saja. Berarti akar masalahnya bukan hanya di sistemnya aja ya, tapi juga tentang mindset dan budaya kerjanya itu sendiri. Betul, Nah, ya, kalau betul.
Betul. Jadi kalau gitu menurut teman-teman nih, apa yang bisa kita lakukan supaya bad practice tadi itu bisa berubah nih jadi good practice? Kalau menurutku yang bisa kita lakuin supaya bad practice tadi berubah jadi good practice tentunya keteladanan dari pimpinan ya. Kalau pimpinan bisa menunjukkan disiplin dan semangat inovasi, kita sebagai yang dipimpin juga pasti akan meniru. Budaya kerja positif itu menular loh. Iya, betul. Yang kedua, penguatan kapasitas SDM. Banyak pegawai sebenarnya mau berubah, tapi belum paham cara pakai sistem digital. Kalau ada pelatihan atau pendampingan, mereka akan lebih percaya diri dan terbuka. Nah, saran aku ya Bang, kita harus meningkatkan skill komunikasi antar bagian. Kalau tiap seksi itu tahu apa yang kita kerjakan, tidak akan nih terjadi tumpang tindih dari kegiatan dan pekerjaannya akan lebih efisien dan hasilnya akan lebih terukur. Betul, benar banget Mbak Nista. Dan jangan lupa juga apresiasi inovasi ya. Karena kadang ide kecil itu dari pegawai muda bisa jadi solusi besar. Jadi solusi itu bukan dilihat dari masa kerja kita, tapi bagaimana solusi itu bisa berdampak terhadap permasalahan yang ada. Dan kalau ide seperti itu dihargai, semangat berinovasi akan tumbuh jadi budaya organisasi itu sendiri. Wah, ini diskusi yang luar biasa sekali nih. Berarti dari sini kita belajar bahwa smart government tidak hanya tentang digitalisasi, tapi juga soal nilai-nilai ASN berakhlak, yaitu kompeten, adaptif, kolaborasi, dan akuntabel. Jadi good practice tadi muncul dari niat melayani dan belajar, sementara bad practice terjadi ketika kita menolak adanya perubahan. Betul Ya, nggak? betul banget. Kalau kita menolak, baru itu namanya bad practice ya. Nah, dan kalau kita ingin BKSDA makin maju, perubahan harus dimulai dari diri sendiri juga. Dari hal sederhana seperti tertib laporan, terbuka terhadap teknologi, dan saling dukung antar rekan kerja. Karena ASN cerdas bukan yang paling cepat, tapi yang paling siap beradaptasi. Wah, oke, ini berarti topiknya sangat menarik. Nah, terima kasih untuk Mbak Eva, Mbak Berni, Mbak Nisa, dan Mas Anja atas obrolan inspiratifnya. Semoga dari sini kita belajar ya untuk menumbuhkan budaya kerja yang profesional dan melayani. Kita percaya perubahan menuju smart government tidak bisa terjadi dalam semalam, tapi dimulai dari langkah-langkah kecil dari setiap individu ASN yang mau berbenah, berinovasi, dan berkolaborasi. Jadi, mari kita jadikan semangat berakhlak sebagai pedoman dalam setiap tindakan, karena ASN yang berintegritas dan adaptif adalah kunci mewujudkan birokrasi yang modern, terpercaya, dan berorientasi pelayanan. Jadi teman-teman, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetap semangat berkontribusi untuk negeri, menjaga alam, memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Salam berakhlak. ASN cerdas, Untuk alam, Dan untuk negeri, salam Lestari. lestari. salam lestari. Terima kasih.